Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat, Ibu Dr. Anda Herlina Fitri Hidayati MSI, selaku Pembina Eko Kampus FMIPA UNESA. Yang terhormat, Ibu Noni Indrawati Ningsi MPD, selaku dosen Eko Kampus Divisi Zero Waste. Yang terhormat, Saudara Praditya Ardi Wicaksana, selaku Ketua Umum Eko Kampus FMIPA UNESA. Yang kami hormati Saudari Yasmin Mumtaz selaku Ketua Pelaksana Webinar Lingkungan dan Penutupan GCD 2024, dan tidak lupa menyapa seluruh panitia serta mahasiswa baru FMIPA UNESA yang kami banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat mengikuti acara pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Mei Kurniasari Dan saya Herdanti Sang Maharani selaku Master of Ceremony pada kegiatan Green Campus Day 2024. Sebelum kita memasuki acara inti, perkenankan saya menyampaikan susunan acara pada hari ini, tanggal 6 Oktober 2024. Rangkaian acara yang akan kita lalui dimulai dengan pembukaan, menyanyikan lagu kebangsaan dan Mars UNESA, sambutan-sambutan, penyampaian materi, sesi tanya-jawab, ice breaking, dokumentasi, dan penutup. Sebagai pembuka, marilah kita awali kegiatan hari ini dengan berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah selesai. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan menyanyikan Mars UNESA. Kepada panitia yang bertugas, kami persilahkan.
Terima kasih atas semangat kebangsaan dan alma mater yang telah kita tunjukkan. Selanjutnya, kita akan mendengarkan sambutan-sambutan. Yang pertama, kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Pelaksana Webinar Lingkungan kepada Saudari Yasmin. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Dekan FIPA UNESA Profesor Dr. Wasis MSI. Yang terhormat Wakil Dekan Bidang 1 FMIPA UNESA Profesor Dr. Ruselina Ekawati PhD. Yang terhormat Wakil Dekan Bidang 2 FMIPA UNESA Dr. Sipak Indana MPD. Yang terhormat Pembina Eko Kampus FMIPA UNESA Dr. Anda Herlina Fitri Hidayati MSI. Yang terhormat Tim Pengelola Eko Kampus Divisi Zero Waste FMIPA UNESA Dr. Nonik Indrawati Ningsih MPD. Dan yang saya hormati Ketua Eko Kampus FMIPA UNESA Saudara Praditya Argi Wicaksana serta teman-teman mahasiswa baru FMIPA UNESA yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul di acara webinar lingkungan 2024 serta penutupan Green Campus Day 2024 ini. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman maba tahun 2024 yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada acara webinar lingkungan 2024 serta penutupan serangkaian acara Green Campus Day 2024. Webinar ini bertujuan untuk menanamkan eko-karakter kepada seluruh warga Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam UNESA, terutama kepada mahasiswa baru angkatan 2024. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk mengedukasi dan menginspirasi kita semua tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Sebagai mahasiswa, kita memiliki peran strategis dalam menginisiasi terobosan-terobosan yang ramah lingkungan. Dan melalui Eko Kampus FMIPA UNESA, kami berharap teman-teman semua dapat berkontribusi dalam upaya ini. Harapannya dengan diadakannya kegiatan ini dapat mewujudkan lingkungan kampus FMIPA UNESA menjadi kampus yang ramah lingkungan melalui inovasi-inovasi berkelanjutan, terutama dengan melibatkan generasi muda, yakni teman-teman mahasiswa baru sesuai dengan tema yang kami angkat. Selain itu, saya juga ingin mengingatkan bahwa acara ini juga melibatkan partisipasi aktif dari para peserta. Kami telah mempersiapkan sesi tanya jawab, di mana teman-teman bisa langsung bertanya kepada para narasumber dan menyampaikan ide-ide inovatif terkait isu lingkungan. Tidak hanya itu, ada juga tugas untuk membuat resume dari materi yang disampaikan, yang nantinya akan dikumpulkan melalui link presensi yang sudah disediakan. Resume ini merupakan salah satu bentuk kontribusi teman-teman untuk merefleksikan apa yang didapatkan dari webinar ini, dan bagaimana kita bisa mengaplikasikannya dalam tindakan nyata. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelenggaraan acara ini, terutama kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras demi suksesnya acara ini. Semoga melalui webinar ini kita semua dapat menjadi bagian dari perubahan yang lebih baik untuk lingkungan dan masa depan kita. Selamat mengikuti webinar, semoga acara ini bermanfaat dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Eko Kampus FMIPA, Saudara Praditya. Kepada Saudara Praditya, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, yang terhormat Dr. Anda dari Hidayati MSI selaku pembina Eko Kampus FMIPA UNESA dan juga pemateri pertama. Kemudian yang terhormat Dr. Nonik Indrawati Ningsih MPD selaku tim Eko Kampus dosen FMIPA UNESA Divisi Zero Waste dan juga pemateri kedua webinar lingkungan hari ini. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat dan rahmat-Nya kita masih bisa menghirup udara segar di pagi ini, mengikuti kegiatan webinar lingkungan ini dengan sehat walafiat. Kemudian
terima kasih saya ucapkan kepada seluruh panitia yang telah mengadakan kegiatan webinar lingkungan ini dan juga peserta yang mau meluangkan waktu di hari Minggu ini untuk mengikuti kegiatan agar kegiatan bisa berjalan dengan lancar. Lingkungan merupakan tempat tinggal kita, di mana kita tidak akan lepas dari lingkungan, sehingga kita tidak hanya menempati, namun juga harus bisa menjaga bagaimana agar lingkungan tersebut tetap lestari dan juga baik bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, pada webinar lingkungan hari ini, kalian nanti akan mendapatkan materi mengenai bagaimana saja dan apa saja mengenai lingkungan, mulai dari arti penting lingkungan bagi kehidupan kalian, bagaimana cara merawatnya, dan seperti itu. Karena itu, kalian juga sebagai mahasiswa harus bisa berpartisipasi aktif dalam menjaga lingkungan ini agar bisa menjadi lebih baik lagi. Sekian besar harapan saya agar kedepannya acara ini bisa berlangsung dengan lancar tanpa ada satu hambatan sekalipun. Sekian sambutan yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan. Sebagai penutup rangkaian sambutan, kami mengundang Ibu Dr. Anda Herlina Fitri Dayati MSI selaku pembina Eko Kampus FMIPA untuk memberikan sambutan. Kepada Ibu Herlina, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati pimpinan Fakultas FMIPA UNESA, yang saya hormati Ibu Dr. Noni dari Divisi Zero Waste Eko Kampus, yang saya hormati Ketua Pelaksana dan seluruh panitia webinar lingkungan yang saya hormati dan saya cintai, mahasiswa baru FMIPA UNESA Angkatan 2024. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada pagi ini kita dapat melaksanakan acara kegiatan webinar lingkungan dari organisasi mahasiswa yaitu Eko Kampus. Selamat untuk Ormawa Eko Kampus dari FMIPA UNESA yang pada hari ini atau pagi ini akan melaksanakan kegiatan webinar lingkungan sebagai bagian dari beberapa acara Green Campus Day dari Eko Kampus, dan kegiatan webinar ini adalah puncak acara kegiatan Ormawa Eko Kampus dan sekaligus acara terakhir atau puncak acara dari kegiatan Green Campus Day. Tujuan yang baik saya rasa dari Eko Kampus, mahasiswa, dan acara yang bagus serta yang luar biasa untuk mengedukasi terutama mahasiswa baru dalam rangka melestarikan lingkungan hidup di sekitar kampus dan bahkan kalau bisa diimplementasikan untuk kehidupan sehari-hari. Hal ini tentunya sejalan dengan
visi dan misi FMIPA bahwa FMIPA adalah kampus konservasi. Dengan adanya kampus sebagai di karakter dari sivitas akademika di Fakultas MIPA. Akhir kata, semoga acara ini bisa berjalan lancar dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan Ibu Dr. Anda Herlina Fitri Hidayati MSI selaku pembina M Kampus FMIPA Unesa. Baik, kami peringatkan untuk teman-teman sekalian bahwasanya link sensi. Oke, Muri dan saya jawab yang akan kita Baik, terima kasih untuk Kakak Alfa MC. Nah, sebelumnya saya akan memulai ya dengan ucapan Assalamualaikum Fitri Hidayati Magister Science. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Baik Ibu. Nah, saya ulangi. Beliau, Ibu Dr. Herlina Fitri Hidayati ini mempunyai jabatan fungsional, yaitu jabatan lektor kepala. Nah, beliau ini lulusan dari S1 IKIP Surabaya yang sekarang adalah Universitas Negeri Surabaya pada tahun 1987 dengan mengambil program studi pendidikan biologi. Kemudian, beliau S2 di Universitas Indonesia pada tahun 1994 hingga 1998 dengan mengambil program studi ilmu lingkungan. Nah, itu juga yang nantinya yang akan beliau sampaikan mengenai etika lingkungan. Wah, coba di scroll ke bawah. Nah, untuk tanggal lahir beliau. Untuk tanggal lahir beliau, mohon di scroll ke atas.
Oke, terus lanjutkan ke Nah, untuk tempat dan tanggal lahir nih dari saya salvok ya begitu. Untuk tempat tanggal lahir, beliau lahir di Bangkalan pada tanggal 26 Februari 1963. Nah, seperti yang saya tahu nih, untuk 26 Februari ini seperti ini ya, tanggal lahirnya itu seperti Nicholas Joseph Cagney, seorang ilmuwan sains penemu mobil. Wah, hebat sekali ya. Kemudian untuk penelitian 5 tahun terakhir, oke. Nah, untuk pengalaman penelitian 5 tahun terakhir beliau bisa dilihat di sini banyak sekali ya. Salah satunya adalah analisis kualitas perairan dan biosafety biota mangrove di Pantai Bancaran, Bangkalan, Madura. Nah, langsung saja ya. Selanjutnya masuk pada sesi pemaparan. Saya persilakan kepada Ibu Herlina untuk memaparkan ulasan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan pagi ini di acara webinar lingkungan yang diselenggarakan oleh Ormawa Eko Kampus FMIPA UNESA, saya diberi amanah untuk menyampaikan materi tentang etika lingkungan bagi mahasiswa baru FMIPA UNESA tahun 2024. Baiklah, saya akan mulai memaparkan materi ini. Etika lingkungan ini maksudnya atau harapannya adalah nantinya mahasiswa baru maupun mahasiswa lama ya, karena yang sebelumnya juga sudah diedukasi oleh tim Eko Kampus ini tentang webinar dengan hal yang sama etika lingkungan. Harapannya mahasiswa baru dan juga panitia ini nanti bisa bersikap ramah terhadap lingkungan, terutama lingkungan di sekitar kampus dengan kehidupan sehari-hari. Maaf, sebelum ke tujuan, nah ini ya contohnya, ini contoh terbaru ini. Contoh terbaru ini kemarin ada laporan BOSEM yang kita peruntukkan untuk wisata sebetulnya, untuk ekowisata di mahasiswa dan penduduk sekitar itu ternyata dibuangi oleh sampah-sampah bekas kemasan makanan ya. Walaupun di situ sudah ada tulisan dilarang membuang sampah, jagalah kebersihan seperti itu ya. Tapi nampaknya masih lepas begitu ya. Sehingga muncullah ini bagaimana seharusnya kita beretika terhadap lingkungan. Kalau dipenuhi oleh sampah tentunya secara fisik kasat mata keindahan yang terganggu ya karena kelihatannya jorok sekali. Nah, kemudian yang sebelah kanan itu ya kemarin akhirnya yang bekerja untuk membersihkan adalah mahasiswa tim Eko Kampus ya. Mahasiswa inilah yang akhirnya berupaya membersihkan lingkungan dan hasilnya itu kemarin ya ada 18 kantong sampah plastik yang berserakan ada di sekitar BOSEM. Artinya apa? Ada masalah dengan perilaku masyarakat setempat di sekitar FMIPA yang belum sesuai dengan tuntutan yang ada. Padahal kita punya slogan kebersihan itu sebagian dari iman seperti itu. Tapi nampaknya hal ini masih terjadi. Nah, ini harus kita galakkan kembali bagaimana kita beretika yang baik terhadap lingkungan. Next. Tujuan dari etika lingkungan ini
terutama untuk mahasiswa atau mahasiswa baru nantinya dapat menganalisis permasalahan lingkungan khususnya di kampus. Itu tadi contoh nyata ya. Kemudian dapat mendeskripsikan tentang konservasi, mahasiswa dapat menerapkan prinsip etika lingkungan dan dalam upaya menuju kampus konservasi, mahasiswa dapat berperan serta dalam upaya pelestarian lingkungan. Next. Kalau kita tahu apa itu sebetulnya definisi lingkungan, ya kita tidak jauh-jauh berada di lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar diri kita, baik makhluk hidup maupun makhluk tak hidup. Nah, ini berdasarkan undang-undang ya, lingkungan hidup itu dinyatakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Jadi harus ada keseimbangan di sini ya, antara manusia dengan lingkungannya. Next. Permasalahan lingkungan ini sebagai tantangan ya. Contoh nyata tadi di sekitar kampus kita di awal, kemudian secara umum ini ya adalah krisis iklim, di mana ada perubahan iklim yang diakibatkan secara langsung atau tidak langsung karena aktivitas manusia, sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global. Ya. Kemudian muncullah perubahan variabilitas iklim yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan. Ya. Ini misalnya kenaikan suhu atau kenaikan temperatur, kenaikan permukaan air laut, ada badai ataupun kekeringan. Atau contoh nyatanya adalah pemanasan global. Ya. Kemudian kita tengok sebentar ini yang menjadi musuh kita. Ya. Walaupun kita sudah merdeka, terutama di Indonesia, kurang lebih 78 tahun ya. Tapi yang menjadi masalah besar di kita adalah sampah plastik. Ini di sebelah kanan itu ada gambar bagaimana mahasiswa, ya, mahasiswa lama ini ya, mahasiswa lama yang membawa kemasan-kemasan dari makanan, kemudian kemasannya tidak ramah lingkungan, itu nanti dibuang di sekitar kampus dan itu menjadi beban bagi kita, terutama bagi lingkungan, yaitu nanti sampah menumpuk, kemudian juga bagi petugas kebersihan. Mungkin dari video ini bisa kita tayangkan bagaimana kondisi sampah plastik. Kita lihat sebentar ya. Kondisi sampah plastik bisa ditayangkan. Kita lihat videonya sebentar ya, bagaimana kondisi sampah plastik. Oke ya, dari sampah plastik kita tahu bahwasanya Indonesia sebagai penyumbang terbesar di dunia, angkanya bagus ya, angkanya bagus, masuk di posisi the big five ya, atau nomor 2, tapi ini adalah contoh yang jelek ya, karena sifatnya mencemari ya, sifatnya mencemari. Nah, karena belum bisa kita mengolah sampah plastik dengan baik, upaya yang bisa kita lakukan adalah mencegah penggunaan sampah-sampah plastik ini atau penggunaan sampah plastik sekali pakai. Kemudian kita buang ke lingkungan sehingga sampah plastik ini menumpuk terus dan
Akhirnya apa? Membutuhkan area pembuangan yang besar. Dan perlu kita ingat bahwa sampah plastik ini lama atau sulit penguraiannya. Sehingga hal inilah yang menjadi kendala karena membutuhkan area apa namanya terlihat satu. Oke, baik. Baik, jadi kita kalau lihat tadi ya, itu kan sangat banyak sekali ya tumpukan sampah. Di mana sampah itu tadi tidak bisa terurai ya tadi ya. Tadi tidak bisa terurai sehingga menggunung gitu ya. Coba kita bayangkan kalau apa namanya tempat tinggal kita akan terdesak terus terus oleh banyaknya sampah. Kita mau tinggal di mana? Nah, gitu ya. Nah, ini tadi ya terkait dengan sampah. Oke, saya lanjutkan kembali. Nah, sekarang eh ini ada pertanyaan ini. Kira-kira nih, berapa banyak sampah ya yang kita hasilkan setiap harinya? Kira-kira berapa ya? Silakan bisa searching ini ya, karena ini sumber informasi itu sudah banyak sekali di internet ya. Jadi kalian bisa literasi ya, sebanyak-banyaknya di internet. Silakan bisa dituliskan di kolom chat lagi. Silakan. Sudah ada yang menuliskan? Nah, mungkin dari beberapa teman di sini ya sudah mungkin bervariasi ya. Ya, bervariasi. Nah, ini saya ambilkan data dari beberapa yang ada di internet ya, data yang dari DLH maupun data dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti ya. Nah, bahwa per orang itu kira-kira dalam per hari itu menghasilkan 0,6 sampai 0,825 kilogram per harinya. Nah, kalau kita total secara keseluruhan itu ya berdasarkan data yang ada itu sekitar secara nasional itu sekitar 200.000 ton per hari. Coba kita bayangkan sampah yang dihasilkan di Indonesia per harinya itu sampai 200.000 ton. Ngeri sekali kan ya? Oke, coba kita perhatikan di sini ya, terkait dengan data statistik ya, yang sudah saya ambilkan juga dari beberapa penelitian gitu ya. Kita lihat di sini bahwa ada garis biru ini ya tadi ya. Garis biru itu adalah terkait dengan jumlah penduduk. Dari tahun ini penelitian dari tahun 2010 sampai data dari tahun 2010 sampai 2020 di sini ya. Kemudian yang merah ini adalah jumlah sampah, peningkatan sampah yang dihasilkan. Nah, coba kita lihat di sini bahwa jumlah penduduk Coba kita lihat di sini bahwa di garis grafik biru ini ya, pertumbuhan penduduk memang meningkat ya setiap tahunnya. Tetapi kita lihat juga untuk peningkatan sampahnya. Bahkan di tahun 2020 ini berapa kali lipatnya ini? Ada ada sampai 3-4 kali lipat ya ini ya terkait dengan jumlah sampahnya. Jadi ini ya, jadi sangat mengerikan sekali ya. Nah, ternyata jumlah sampahnya malah melebihi dari jumlah banyaknya penduduk. Oke, yang selanjutnya, nah kira-kira ini ya, ini pertanyaan untuk semuanya saja ya. Kemanakah sampah kita berakhir? Kira-kira kemana? Bisa dituliskan di kolom chat, silakan. Manakah sampah kita berakhir? Silakan bisa dituliskan di kolom chat. Silakan.
Ayo silakan teman-teman. Kira-kira bermuaranya di mana ya? Silakan. Silakan teman-teman bisa menuliskan tempat pemrosesan akhir. TPA. 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 Oke. Kebanyakan di TPA. Pernahkah kalian melihat di sini? Di mana ini? Di sungai. Nah, di sungai yang banyak sampahnya. Pernahkah teman-teman melihat di sini? Ketika ada lahan kosong ya, digunakan sebagai tempat pembuangan sampah. Ya. Pernahkah teman-teman melihatnya di sini juga? Ya. Ketika kita melewati suatu jalan, di pinggir jalan ternyata juga tempat pembuangan sampah. Pernah ya teman-teman melihat ini ya? Jadi sebenarnya dari sini sudah kita lihat ya, kesadaran apa namanya masyarakat itu masih sangat kurang terkait dengan sampah gitu ya. Meskipun ini mungkin berulang kali ditegur, kemudian diberikan peringatan, kemudian ditulisi apapun itu ya tetap aja tetap seperti ini ya. Nah, ketika diberikan peringatan ini ya tetap saja tetap membuang di situ. Ini adalah peringatan-peringatan yang di apa namanya dicantumkan ya. Dilarang membuang sampah sepanjang aliran sungai. Kalau misalkan membuang sampah di situ maka akan terkena denda. Nah, kemudian ada juga yang menuliskan seperti ini, peringatan seperti ini. Ada juga saking jengkelnya ya, saking jengkelnya masyarakat ya, itu membuang sampah tidak pada tempatnya, ada yang seperti ini ya, menuliskannya. Kemudian juga ada yang seperti ini juga. Nah, sampai segitunya ya, apa namanya slogan-slogan yang di dipampang ya, dipapan itu agar apa namanya masyarakat itu tidak membuang sampah sembarangan. Oke. Kemudian yang terakhir adalah di TPA. Nah, tadi yang sudah dituliskan oleh teman-teman tadi ya. Nah, kita lihat di sini apa namanya di TPA bahwa sampah-sampah ini sudah menggunung gitu ya. Jadi sampah-sampah ini sudah banyak sekali gitu ya yang dibuang di TPA sehingga menggunung. Karena di sini proses penguraiannya memerlukan waktu yang bertahun-tahun bahkan ratusan tahun sehingga dalam jangka waktu yang 30 tahun itu belum aja terurai gitu ya sehingga akan menumpuk dan itu akan meluas gitu ya akan meluas sehingga untuk lahan pemukiman itu menjadi lahan sampah di sini ya. Oke. Nah, apa yang harus kita lakukan di sini? Kira-kira apa yang harus kita lakukan? Ya kita harus ada perubahan gaya hidup ya. Jadi ada perubahan gaya hidup. Kita mulai dari diri kita sendiri dulu gitu ya. Nah, ini adalah paradigma pengelolaan sampah. Ini di zaman old ya, di zaman dulu ya. Zaman lama ini ya. Kita lihat dari kerucut piramida ini bahwa yang paling ditekankan atau paling besar di sini ada di bagian TPA-nya. Tapi pencegahannya adalah sebagian kecil ya. Di sebagian kecil ya di pencegahan ini. Kemudian pengurangan, kemudian diguna ulang, kemudian daur ulang, baru TPA. Jadi TPA ini adalah menjadi salah satu-satunya tempat untuk membuang sampah apapun. Tapi beda di zaman sekarang ya, zaman now gitu ya, bahwa ini berbanding terbalik ya dengan di paradigma pada apa namanya zaman sebelumnya gitu ya, di zaman dahulu.
Kalau yang sekarang adalah kita meminimalisir untuk membuang di TPA di sini ya, di bagian akhir ini. Tetapi yang paling lebih ditekankan adalah dengan cara pencegahan. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Herlina tadi ya, kita mencegah lebih baik daripada saya ibaratkan mencegah lebih baik daripada mengobati ya, seperti itu. Jadi pencegahan itu lebih diutamakan di zaman sekarang ini ya. Kemudian kalau tidak bisa itu misalkan pencegahan sudah benar-benar tidak bisa dicegah, maka bisa dilakukan pengurangan. Kalau memang benar-benar tidak bisa dilakukan pengurangan, digunakan ulang. Kalau tidak bisa lagi daur ulang dan yang paling akhir adalah di TPA itu sudah sudah yang alternatif paling akhir ya. Yang kita gunakan yang 1, 2, 3, 4 ini tidak bisa kita gunakan. Jadi yang paling akhir ini untuk paradigma pengelolaan sampah. Nah, kita lihat ini ada data ya jenis sampah ya, sampah berdasarkan jenisnya. Kalau kita lihat berdasarkan diagram ini ya, ini saya ambilkan dari penelitian juga ya dari teman-teman gitu. Berdasarkan diagram ini kita lihat bahwa ternyata sampah organik itu yang paling banyak gitu ya, yang dihasilkan sebesar 61%. Nah, untuk yang lainnya itu ada yang 11, ada yang 1, ada yang 2, ada yang 11, 4 gitu ya. Sehingga dari paradigma pengelolaan sampah tadi, kalau kita melakukan pencegahan ya terhadap sampah gitu ya, itu paling tidak kalian sudah mengurangi separuh lebih ini ya. Jadi dimulai dari diri kita. Ketika kalian melakukan pencegahan atau melakukan dari bagan tadi ya, piramida tadi itu sudah mengurangi sebagian lebih ya, separuh lebih untuk sampah organik. Oke, ini sampah organik ya. Jadi sudah kita pahami bahwa sampah organik itu kok kayaknya jenis sampah yang berasal dari bahan-bahan alami dan bisa terurai secara alami melalui proses dekomposisi atau diuraikan menjadi komponen-komponen yang lebih sederhana melalui aktivitas mikroorganisme. Oke, ini dari sampah organik ya. Kemudian bagaimana kita melakukan pengelolaan sampah organik? Nah, yang langkah pertama adalah habiskan makananmu. Jadi ketika kita makan itu paling tidak harus dihabiskan ya, jangan sampai ada sisa. Sehingga sisa itu merupakan suatu sampah yang akan kita buang nantinya ya. Jadi habiskan makananmu. Ya. Yang kedua apa? Yang kedua adalah donasikan kepada orang lain. Ketika makanan kita yang masih layak, nah untuk diberikan orang lain daripada kita buang nantinya, maka bisa diberikan kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Ini kan tidak akan ada sisa sampah ya. Kemudian langkah yang ketiga, berikan kepada binatang. Kita bisa memberikan kepada binatang ya, biar nanti tidak ada sisa itu tadi gitu ya. Kemudian bisa juga dijadikan kompos. Kemudian yang paling akhir adalah dibuang ke TPA. Ini seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ini di TPA, buang ke TPA ini adalah salah satu alternatif paling akhir ya. Ketika kita tidak bisa melakukan langkah 4, langkah ketiga, langkah kedua, dan langkah ke-1. Ketika kalian masih bisa menggunakan langkah 1 sampai dengan 4 ini, maka silakan pakai langkah itu ya. Biar kita tidak membuangnya ke TPA, ke sampah kemudian yang nantinya akan bermuara paling akhir adalah di TPA. Gitu. Nah, ini ada
sebelum ini, sebentar. Ini macet ini untuk PPT saya. Oke, ini ya, ada sebuah garis ini ya, garis kiri ke kanan, kanan ke kiri ya ini. Jadi ini maksudnya apa? Ketika kita melakukan aktivitas yang semakin ke kanan, maka kurang baik gitu ya. Kalau kita semakin ke kiri itu malah lebih baik ya tadi ya. Diawali dengan langkah pertama dulu, ya, langkah kedua. Kalau semakin ke sini ada semakin baik ya. Nah ini karena tidak menimbulkan sisa sama sekali, ya. Kemudian ini langkah ketika kita pembuatan kompos ya. Ini sebenarnya sudah dilakukan oleh teman-teman kemarin ya, 2 minggu yang lalu teman-teman Eko Kampus sudah mendemonstrasikan ya, serta melakukan pembuatan ya terkait dengan kompos. Ya, kompos dengan menggunakan metode Takakura, di mana teknik metode Takakura ini merupakan teknik pengolahan kompos yang sederhana dan ramah lingkungan. Nah, ini dikembangkan oleh Koji Takakura, makanya namanya Takakura karena yang menemukan adalah Takakura, seorang ahli lingkungan yang berasal dari Jepang. Nah, metode ini memungkinkan pembuatan kompos di skala rumah tangga menggunakan sampah organik. Jadi ini digunakan untuk sampah-sampah organik ya, seperti sisa makanan dan sayuran tanpa memerlukan lahan besar atau alat-alat yang kompleks. Nah, ini sebenarnya sudah dilakukan ya oleh teman-teman kita, teman-teman yang berasal dari Eko Kampus kemarin ya. Untuk metode Takakura ini memang memanfaatkan mikroorganisme untuk pembuatan kompos. Nah, ini ya, ini saya sharing kembali ya seperti yang disampaikan oleh teman-teman kemarin ya. Di teman-teman panitia Eko Kampus untuk alat dan bahannya ini seperti ini ya. Jadi sampah organik, kemudian bantal sekam, kemudian kompos ya, kemudian ada kardus, kemungkinan besar ada cairan ya yang fungsinya adalah untuk mempercepat ini ya proses penguraian. Kemudian ada pisau mungkin ya untuk mencacah-cacah ini ya sampah tadi. Kemudian ada keranjang berongga. Kenapa ini berongga? Nah, ini ada tujuannya di sini ya. Ya, agar aliran udara itu berjalan dengan baik sehingga nanti oksigen dapat masuk dan membantu proses dekomposisi. Makanya ini harus berlubang-lubang ya untuk keranjangnya. Kemudian juga kain penutupnya. Jadi kain penutupnya disarankan untuk yang berwarna hitam. Mengapa yang berwarna hitam? Ya, jadi kain berwarna hitam itu dapat membantu menghalangi masuknya cahaya matahari secara langsung ya. Sehingga nanti untuk proses penguraiannya itu lebih sempurna dan juga untuk menjaga suhu dan kelembapan ya untuk kain. Kemudian selain itu juga kain yang berwarna hitam itu memungkinkan berkurangnya masuknya lalat atau hama lain ya karena warnanya tidak menarik ya sehingga tidak akan berkurang untuk hama-hama lain yang masuk ke dalamnya. Nah, ini adalah bahan dan alat yang bisa kita gunakan untuk pembuatan kompos dengan metode Takakura. Bagaimana pembuatannya? Nah, ini ya yang sudah dilakukan oleh teman-teman kita di Eko Kampus. Ya, yang pertama kita lapisi keranjang dengan kardus. Tadi ada kardus ya. Jadi ada kardus bekas. Kemudian kita keranjangnya kita lapisi ya. Kemudian setelah itu kita letakkan bantal sekam di keranjang dan masukkan kompos sebanyak sepertiga wadah ya. Mengapa dengan menggunakan kompos ya karena itu tadi ya agar untuk membantu percepatan penguraian dari sampah organik tadi. Jadi kita butuh bantuan kompos juga. Kemudian juga kita masukkan sampah organik tadi yang sudah terkumpul tadi ya, yang sudah dicampur, yang awalnya dicampur terlebih dahulu dengan menggunakan cairan ya. Kalau yang lebih cepatnya bisa menggunakan cairan yang cairan fermentasi ya agar lebih cepat dalam proses pembuatan kompos. Nah, itu ya.
Kemudian juga kita masukkan kembali kompos, kemudian diratakan kembali setelah tadi ya bahan organik tadi atau sampah organik kita masukkan, kemudian kita lapisi kembali menggunakan kompos, kita ratakan, kemudian kita tutup dengan bantal sekam. Tadi ada 2 ya bantal sekamnya ya, kita tutup kembali dengan bantal sekam, kemudian kain dan penutup keranjang. Nah, yang paling akhir adalah letakkan keranjang pada tempat yang teduh dan memiliki sirkulasi udara dengan baik. Nah, kita tinggal menunggu saja ya. Kalau kita semakin banyak cairan fermentasinya, nanti akan semakin cepat pula untuk proses penguraian sampah organik menjadi kompos gitu ya. Tuh. Nah, ini adalah cara pengolahan sampah organik ya dengan namanya dengan metode Takakura. Sebenarnya metode banyak sekali ya. Jadi sekalian bisa literasi ya metode apa yang dapat digunakan untuk pengolahan sampah sehingga tidak terbuang ya. Ini kan bisa digunakan sebagai pupuk ya, kompos gitu ya. Jadi bermanfaat untuk tumbuhan juga gitu ya. Nah, ini. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan sampah anorganik. Nah, kita ketahui bahwa sampah anorganik itu adalah sampah yang tidak dapat terurai. Kalau bisa terurai pun itu sangat lama waktunya ya. Contohnya misalkan seperti tadi ya, plastik, kemudian botol-botol, styrofoam dan sebagainya. Ini ya, itu adalah salah satu contoh dari sampah anorganik. Kemudian ini tahukah Anda? Nah, ini coba kita perhatikan bersama ya terkait dengan masa penguraian sampah. Nah, ini. Coba kita lihat mulai dari aluminium ya. Kita lihat bahwa aluminium itu memerlukan waktu penguraian 80 sampai 100 tahun. Nah, ini ya, lama sekali ya. Botol plastik ya yang sehari-hari kita gunakan ya, itu memerlukan waktu untuk penguraian itu 450 tahun. Lebih lama lagi kan ya. Koran 4 minggu. Plastik. Nah, ini plastik ya. Plastik-plastik yang ada di apa namanya plastik, mungkin plastik, kantong plastik gitu ya semacam itu 50 sampai 100 tahun. Nah, kemudian puntung rokok. Nah, siapa di sini yang merokok? Nah, ini meskipun hanya sedikit saja yang dibuang, itu penguraiannya lama loh ini ya, puntung rokok ini. Coba bayangkan 10 tahun masa penguraiannya. Padahal puntung rokok itu hanya kecil gitu aja ya. Tetapi penguraiannya luar biasa ini lamanya ya, 10 tahun ini ya. Kemudian styrofoam. Nah, biasanya kita kita menjumpai di acara-acara selamatan itu ya, acara-acara kondangan itu terkadang menggunakan styrofoam. Coba kita bayangkan styrofoam malah tidak dapat terurai ini ya. Nah, ini makanya tadi di TPA itu menggunung menjadi gunung ya, kemudian lahan areanya bisa menjadi luas sekali dan menggunung sampai berapa tadi kalau di di video tadi ada sampai 40 meter kalian bayangkan coba. Jadi dari sampah-sampah anorganik ini tadi ya. Oke. Jadi karena memang penguraiannya yang sangat lama sekali sehingga tidak bisa kita tidak bisa kita uraikan, tidak bisa kita campurkan dengan tanah karena itu tadi penguraiannya sangat lama sekali. Nah, bagaimana untuk pengelolaan sampah anorganik? Nah, ini ada 4R ini ya. Pakai ulang atau reuse, kurangi reduce, daur ulang, recycle, dan mengganti replace. Biasanya kalau kalian dengar 3R ya, nah ini ditambahkan satu lagi, mengganti replace, jadi 4R. Nah, ini saya contohkan untuk yang pertama terkait dengan reuse. Nah, reuse itu apa? Menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda. Misalkan ini ada ban ya, bekas ban. Ini seringkali saya temukan ini di pinggir-pinggir jalan itu ya, di terkadang itu di tempat-tempat pembuangan itu juga masih banyak sekali di ban ini. Sebenarnya kita bisa reuse kembali ya ini terkait dengan ban ini.
jadinya seperti apa? Nah, ini contohnya. Oh, sebentar. Jadi bisa kita manfaatkan untuk tempat bunga ya. Ini agak, nah ini ya. Oke, tempat bunga sehingga menjadi apa namanya benda yang indah gitu ya. Dengan cara dicat warna-warni, kemudian kita letakkan bunga kita ini ya, ini bunganya tumbuhannya bisa hidup nih ya. Jadi kita bisa menggunakan kembali barang-barang bekas itu ya. Jadi tidak langsung kita buang saja. Atau biasanya saya juga pernah menemui ini kadang digunakan sebagai meja ini ya. Meja, kemudian ayunan itu juga saya pernah menjumpai itu ya di taman-taman bermain itu ada yang menggunakan barang-barang bekas seperti ini ya. Nah, itu bisa kita reuse kembali ya. Kemudian juga ini ya terkait dengan apa botol-botol plastiknya kita bisa reuse kembali ya, kita gunakan kembali menjadi barang-barang misalkan ini ya tempat pot bunga. Nah, kita bisa menggunting kemudian kita mewarnai, kita lukis sedemikian rupa sehingga menjadi barang-barang yang yang bisa dipakai ulang, yang bisa kita pakai ya untuk tanaman. Nah, dari sini berapa banyak sampahnya? Jadi ketika kita sudah mereuse kembali ya dengan barang-barang yang sebelumnya tidak bermanfaat atau barang bekas, maka kita gunakan kembali kemudian bermanfaat. Nah, maka sampah yang kita hasilkan adalah zero. Jadi nol kan ya karena sudah digunakan kembali tadi ya. Jadi zero. Kemudian yang kedua, reduce, mengurangi potensi benda yang telah digunakan menjadi sampah. Misalkan apa namanya ini tadi ya botol bekas tadi ya, kalian sering sekali ya apa namanya menggunakan botol-botol seperti ini. Nah, ya jadi kita ubah ini ya, kita ubah apa namanya kita hijrah tadi ya seperti yang disampaikan oleh Bu Erlina tadi, kita hijrah, kita gunakan tumbler gitu ya untuk kita bawa kemana-mana daripada kita apa beli minuman, setiap kali beli minuman pasti mendapatkan botol plastik di toko A, kita mendapatkan botol plastik di toko B, di toko C. Nah, nanti kan akhir-akhirnya kan kita buang nantinya. Kalau kita tidak apa namanya reuse ya kita akan buang. Nah, lebih baik kita menggunakan tumbler atau semacamnya ya untuk apa namanya untuk mengurangi sampah gitu ya. Nah, ini juga sama seperti yang disampaikan oleh Bu Erlina tadi ya terkait dengan kantong plastiknya. Ketika kita berbelanja ya itu apa namanya menghasilkan sampah kalau kita tidak membawa tas belanja sendiri gitu ya. Nah, kebetulan kalau di Surabaya itu kan sudah dibatasi ya, maksudnya bukan dibatasi ya, memang kalau kita belanja di toko-toko begitu ada yang sudah apa tidak menggunakan tas plastik lagi, jadi tidak diperbolehkan. Nah, itu adalah salah satu bentuk pengurangan ya, pengurangan sampah. Sehingga itu adalah apa namanya ya, etika yang bagus ya, yang perlu kita terapkan di sini dalam keseharian kita. Kita bisa menggunakan tas ini untuk belanja ya, tas belanja lipat misalkan biar tidak terlalu besar. Itu ada sekarang yang sudah apa namanya ya membuat ya sehingga bisa lebih efektif efisien digunakan kemana-mana. Nah, ini tadi ya kita belanja dengan memasukkan belanjaan ke dalam tas belanja lipat itu tadi. Nah, ini berapa banyak sampah yang kita hasilkan? Zero juga kan ya, karena ya itu tadi kita tidak menggunakan sampah plastik atau kantong plastik yang nantinya akan kita buang gitu ya. Tuh. Jadi ini sampahnya zero juga. Kemudian yang selanjutnya recycle, yaitu mengolah kembali ya, mengolah kembali sampah yang ada menjadi produk baru. Kalau tadi reuse tadi kan kita menggunakan sampah itu tetapi tetap tidak apa namanya ya, tidak kita olah tetapi kita gunakan kembali.
Ya, kita cat, kemudian kita beri apa namanya tadi ya, ke warna, kemudian kita gambar sehingga tetap seperti itu. Tetapi kalau apa namanya recycle ini kita memanfaatkan sampah-sampah menjadi barang produk baru atau produk baru. Jadi ini misalkan ini sampah-sampah plastik nih ya, sampah-sampah plastik yang berasal dari ciki-ciki itu ya, atau berasal dari apapun yang ada sampah plastiknya ini ya, bungkus plastiknya itu bisa kita manfaatkan di sini, kita bisa olah kembali menjadi produk-produk yang bisa kita jual di sini ya. Misalkan saja ini ya, kalau plastik ini bisa kita apa hasilkan ini ya, ada topi ya, topi dari plastiknya ini. Kemudian ada sandal, ada apa namanya tas ini ya. Nah ini seperti ini ya. Ada anyaman ini, anyaman apa ini ya ini? Taplak meja mungkin ya di sini ya. Jadi ini sebenarnya kalau kita olah kembali, recycle gitu dari barang-barang apa namanya dari sampah, kita sebenarnya bisa mengolahnya menjadi barang yang siap untuk dijual gitu ya. Gitu. Nah, ini. Kemudian berapa banyak sampahnya di sini? Zero juga kan ya? Zero karena ya itu tadi ya, tidak kita buang begitu saja tetapi kita manfaatkan untuk apa namanya menghasilkan benda-benda yang apa namanya bernilai ekonomis gitu ya. Nah, kemudian juga yang terakhir adalah replace. Ini ya, replace, mengganti benda yang biasa digunakan dengan benda yang ramah lingkungan. Ini saya contohkan ya. Ini penggunaan tisu. Mungkin kalian seenaknya saja ambil tisu, seret, 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 buang, buang, buang gitu ya. Nah, itu sebenarnya ini juga apa namanya tisu itu penguraian sampahnya juga lama ya kalau kita lihat tadi ya. Nah, kita sebenarnya bisa menggantikan tisu ini dengan apa? Misalkan dengan kain lap atau kain-kain yang bisa kita desain sendiri ya, yang bisa kita apa namanya kita bawa kemana-mana begitu. Kemudian ketika kita cuci tangan kita bisa mengelapnya atau untuk yang lainnya. Nah, ini adalah salah satu bentuk replace gitu ya dari agar untuk mengurangi ya itu tadi ya mengurangi sampah tadi ya sisa-sisa sampah tadi agar tidak apa namanya tidak kembali lagi ke TPA lagi nanti menggunung lagi ya. Nah ini ya ini adalah apa namanya yang pengelolaan sampah anorganik. Nah ini berapa banyak sampahnya? Zero kan ya? Ketika kita mengurangi apa namanya tisu, penggunaan tisu yang kalian bisa seret, 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 seret gitu ya, ngambil gitu saja, kemudian buang sampah. Nah, itu bisa kita kurangi, bukan kurangi ya, kita hindari ya dengan membawa kain-kain yang bisa kita bawa kemana-mana. Begitu ya. Oke, yang selanjutnya. Nggak muncul-muncul ini. Bentar ini PPT saya kok nggak muncul-muncul ini. Bentar. Oke, ini. Kalau kita perhatikan di sini ya, ada sungai di sini ya, ada sungai, ada suatu sungai ini. Di sini kalau kita perhatikan sungai ini ya, bentar. Ini saya kayaknya ini wifi saya agak ini ya, agak bermasalah ini. Sebentar. Oke, tadi ya ini ya, sampai sini ya tadi ya. Jadi kalau kita lihat di sini sungai ini kalau kita lihat itu tampak bersih sekali ya di sisi kanan di sisi kiri ya. Sehingga enak dipandang gitu ya. Meskipun ini airnya berwarna coklat ya. Tetapi ini kan bersih coklat itu kan mungkin dari adanya tanah atau pasir ya yang mengendap di sungai itu. Tetapi kalau kita lihat di sini kan sampahnya nggak ada ya. Sehingga ketika kita melihat memandangnya itu seger gitu ya, nggak ada sampah. Jadi seneng gitu ya.
Begitu juga kalau kita melihat ini ya, jalan. Nah, ini ya, jalan di sepanjang jalan yang kita lewati itu terlihat bersih sekali, tidak ada sampah. Kan enak kayak gini ya kita melihatnya ya. Jadi sejuk gitu ya. Kemudian bersih ya. Ya, kemudian apa namanya? Senang gitu ya melihat hal-hal yang bersih. Kemudian ini di mana ini? Di mana ini? Di Busem ya. Di depannya FMIPA itu ya. Ketika kita melihat Busem itu bersih, maka ya kita akan terasa nyaman ketika kita apa namanya misalkan diskusi di Busem, duduk-duduk santai-santai di Busem itu juga terasa nyaman karena ya bersih itu tadi. Sehingga kita perlu menjaga kebersihan ya, kebersihan lingkungan agar kita bisa nyaman, sehat, kemudian terlihat bersih, kemudian akan menenteramkan hati kita karena ya kita sudah santai, kemudian senang, nyaman, seger gitu ya, tidak ada sampah di sekeliling kita sehingga kita menjadi tenang dan tentram itu. Nah, ini adalah salah satu pesan ya, quote hari ini ya, bahwa perubahan besar itu dimulai dari langkah kecil ya. Saat kita mengurangi sampah, kita sedang memperbaiki masa depan bumi melalui satu tindakan sederhana pada satu waktu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Mbak Moderator, silakan. Oke, terima kasih Ibu Noni. Nah, itu tadi kan telah disampaikan dari Ibu Noni ya. Kemudian ada ditampilkan video tentang Bantar Gebang Bekasi, kemudian diperlihatkan tentang bahwa kita itu manusia itu setiap harinya membuang sampah 0,6 hingga 0,825 kilogram per hari. Kemudian kalau untuk secara nasionalnya kita juga telah membuang sampah secara 200.000 ton per hari. Nah, kemudian ada juga jenis-jenis sampah ya untuk sampah organik atau sampah organik untuk pengelolaannya bagaimana. Nah, dari sini untuk teman-teman yang merasa masih bingung atau mempunyai pertanyaan, saran, pendapat bisa disampaikan langsung di sesi tanya jawab ini. Nah, karena itu silakan menekan tombol raise hand-nya atau langsung saja tulis pertanyaannya di kolom chat Zoom dengan format yang masih sama, nama, kelas, dan pertanyaannya. Oh ya, untuk sesi pertanyaan ini akan saya buka 3 penanya terlebih dahulu. Baik, Ibu, di sini ada penanya pertama melalui kolom chat Zoom dengan nama Tiara Syafanah, kelas pendidikan biologi A. Pertanyaannya, bagaimana pendapat Ibu tentang iklan galon air minum yang sekali pakai, sedangkan itu menyebabkan sampah plastik menumpuk jika tidak ada yang mendaur ulangnya? Mengapa pemerintah malah mendukung hal tersebut? Apakah pemerintah atau dari pihak terkait sudah menyediakan fasilitas untuk mendaur ulang semua sampah galon tersebut? Oke, langsung saya jawab saja ya Mbak, biar saya tidak lupa ya. Iya, baik Ibu. Oke, terkait dari pertanyaan Mbak Tiara, terima kasih Mbak Tiara atas pertanyaannya. Saya bacakan ulang kembali Mbak ya. Bagaimana pendapat Ibu tentang iklan galon air minum yang sekali pakai, sedangkan itu menyebabkan sampah plastik menumpuk jika tidak ada yang mendaur ulang. Nah, ini tadi hampir mirip yang disampaikan oleh Bu Herlina tadi ya sebenarnya ya. Ya, bagaimana kita sejarah bijak untuk untuk mengatasinya seperti apa gitu ya. Kita sebagai mahasiswa ya, tentunya ya
harus bijak dalam memilah dan memilih manakah yang sekiranya itu bisa bermanfaat dan manakah yang sekiranya tidak bermanfaat. Dalam artian yang kiranya bisa mengurangi sampah, maka kita lakukan. Misalkan itu menimbulkan sampah, ya seharusnya kita hindari seperti itu ya. Jadi ini tergantung kita masing-masing ya, kesadaran kita masing-masing gimana kita menyikapinya secara bijak ya terkait dengan iklan-iklan tersebut. Nah, kemudian yang kedua, nanti kalau misalkan pemerintah tidak mendaur ulang bagaimana? Sebenarnya kalau kita sadar akan lingkungan ya, tidak hanya pemerintah saja, tetapi semua warga yang ada di Indonesia termasuk adik-adik mahasiswa ya. Jadi ketika kita sadar akan lingkungan, pengen lingkungan kita menjadi bersih, tidak ada sampah, agar sampah itu tidak menumpuk ya, apa yang akan kita lakukan? Cobalah kita mulai tadi ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau misalkan itu sampahnya berupa organik gitu ya, paling tidak di rumah kita ya. Nah, bisa kita manfaatkan atau bisa kita melakukan pengolahan sampah dengan menggunakan salah satunya itu adalah dengan menggunakan metode Takakura itu tadi. Kemudian kalau misalkan sampah organik, maka kita bisa memanfaatkan nih dari barang-barang bekas itu tadi. Tadi kan ada 4R ya, reuse, reduce, recycle, dan replace. Nah, mana sampah yang perlu kita hindari, misalkan terkait dengan penggunaan tisu tadi ya. Nah, kita biasanya kalau tisu seret, ambil seret, buang gitu kan ya. Nah, itu kita hindari. Mungkin kita mengatasinya dengan cara kita membawa kain gitu ya, kain kecil gitu yang bisa dibawa kemana-mana, bisa ditenteng kemana-mana gitu ya. Jadi semuanya itu berawal dari diri kita sendiri gitu. Baru nanti ketika ada orang lain, baru kita beritahu, kita kita edukasi ya, kita edukasi gitu ya, bersama teman-teman mahasiswa kita melakukan edukasi ya begitu. Kemudian apakah pemerintah atau dari pihak terkait sudah menyediakan fasilitas untuk mendaur ulang semua sampah? Sebenarnya sudah ya sebenarnya. Kalau kita lihat, coba teman-teman melihat webinar-webinar yang diselenggarakan oleh pemerintah di YouTube itu banyak sekali. Sebenarnya pemerintah itu sudah mengedukasi terkait dengan sampah, pengelolaan sampah, metode A, metode B, metode C, kemudian apa yang harus kita lakukan itu sebenarnya sudah disosialisasikan, sudah diberikan oleh tidak hanya pemerintah, tetapi kita semua yang sadar akan lingkungan itu sebenarnya sudah ada. Cuman ya kembali lagi ke diri kita masing-masing, ke individu masing-masing, mau pengen yang menjadi lebih baik ataukah pengen yang lingkungan itu rusak begitu ya, secara kasar seperti itu. Jadi kita kembalikan ke diri kita masing-masing begitu ya. Itu mungkin pendapat dari saya, Mbak moderator. Oke, terima kasih Ibu atas jawabannya. Nah, ini masih ada 2 penanya lagi. Mungkin yang mau bertanya silahkan raise hand atau bertanya di kolom chat Zoom ya. Silakan yang ingin kita diskusikan atau ini ada yang ingin bertanya terkait dengan pengelolaan sampah, silakan. Atau mungkin berbagi cerita, silakan. Jadi tidak harus pertanyaan. Jadi berbagi cerita, mungkin dari sini ada teman-teman yang sudah melaksanakan pengelolaan sampah metode lain mungkin. Nah, bisa kita sharingkan di sini. Nah, mungkin siapa tahu dari sharingnya teman-teman itu tadi bisa kita implementasikan gitu ya. Silakan.
Permisi Ibu, ini ada panitia, salah satu panitia yang bertanya. Nah, Oke, silakan. di sini seringkali sampah anorganik yang diolah menjadi produk baru malah justru menjadi sampah kembali yang tidak digunakan. Nah, bagaimana cara mendaur ulang sampah anorganik yang efektif agar nantinya tidak menjadi tumpukan sampah baru tersebut? Gitu Ibu. Oke, baik. Terima kasih. Jadi kira-kira apa yang akan kita lakukan seperti itu ya? Jadi ketika kita mendaur ulang sampah anorganik itu, kemudian menjadi sampah kembali gitu ya. Nah, biasanya apa ini contohnya? Contohnya apa ini yang kita ketahui ini? Misalkan kalau ada ini ya, ada apa namanya, ada peringatan-peringatan kayak Agustusan atau apa, mungkin kan untuk kostumnya itu kan terbuat dari sampah termasuk sampah plastik itu tadi ya. Nah, itu apa sebagai contoh apa pembuatan kostumnya itu tadi. Kemudian terkadang itu memang setelah setelah apa namanya, setelah acara itu kemudian sudah digeletakkan atau di apa namanya diletakkan begitu saja. Nah, sebenarnya apa yang perlu kita lakukan? Bagaimana cara kita mendaur ulangnya kembali ya? Kalau selama selama kita apa namanya sampah yang sudah kita daur ulang kembali itu masih kita gunakan, kita bisa reuse tadi ya, yang 4R tadi ya. Kita bisa reuse kembali. Jadi jangan jangan apa namanya buru-buru untuk dibuang ya. Jangan buru-buru untuk dibuang sehingga nanti akan menjadi sampah kembali, sisa sampah kembali. Tetapi manfaatkan mungkin dari sisi apa namanya yang sudah tidak layak itu tadi bisa kita pakai gitu ya, bisa kita gunakan untuk barang-barang lainnya, mungkin diubah ke dalam bentuk barang-barang lainnya. Kalau tidak bisa di reuse kembali, kita bisa apa namanya mendaur ulang kembali gitu ya. Kalau kalau seperti yang saya contohkan tadi, sebenarnya ya kita jangan buang gitu saja ya, tetapi kita gunakan kembali. Nah, mungkin kita dengan menambahkan variasi-variasi apa gitu ya, tidak hanya sekedar oh tampilannya misalkan sederhana begitu. Coba sih saya beri tambahan variasi yang lainnya sehingga nilainya itu akan jauh lebih besar dari yang sebelumnya tadi gitu ya. Jadi tidak jangan jangan apa namanya buru-buru dibuang gitu ya, buru-buru diberikan orang kemudian nantinya akan dibuang jangan, tapi kita olah kembali mungkin ada atau kita reuse kembali ya dengan memanfaatkan benda-benda lainnya gitu yang bisa memberikan nilai jual yang lebih gitu ya. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih penjelasannya Ibu. Nah, Sama-sama. kemudian jika ada yang ingin bertanya kembali, ada yang ingin bertanya lagi. Oh, ini ada Ibu di kolom chat Zoom. Aryan Syahda Marlena, Biologi A. Izin bertanya, Ibu, untuk sampah ini kan bukan hanya sampah plastik dan sisa-sisa makanan atau sayuran saja. Nah, ada juga sampah elektronik, misalnya TV rusak atau yang lainnya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kita mendaur ulang atau mengatasi sampah logam tersebut? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya Mbak Marlena ya. Oke, jadi bagaimana kalau sampah-sampah seperti sampah elektronik? Nah, ini dicontohkan sampah TV yang rusak. Nah, sebenarnya kita bisa reuse ya. Kalau TV itu kan bisa reuse.
kita ambil mungkin kita ambil apa namanya isinya itu gitu ya. Kalau misalkan kita bisa pakai isi-isinya yang isinya tadi ya, entah itu elektroniknya itu tadi ya. Kalau bisa kita pakai. Kalau tidak bisa, memang benar-benar tidak bisa, ya ya kita buang ya. Tetapi kalau selama itu bisa kita manfaatkan, itu ya kita manfaatkan. Nah, untuk yang tabungnya itu, kalau TV tabung ya dulu kan banyak yang tabung ya. Itu kan sebenarnya kita bisa reuse kembali ya. Bisa kita manfaatkan untuk apa? Untuk akuarium gitu ya. Bisa kita gunakan untuk akuarium. Jadi itu yang namanya reuse gitu ya. Kalau misalkan ingin dibuat yang lainnya didaur ulang, ya silakan kalian punya ide apa begitu ya, ide apa yang nantinya bisa didaur ulang. Sebenarnya yang isinya tadi kan bisa kita daur ulang, mungkin digunakan sebagai apa namanya lampu. Nah, misalkan itu kan ada elektronnya ya itu ya. Jadi kan bisa kita pasangi kabel-kabel, kemudian kita kita apa namanya kita taruh lampu gitu ya sebagai lampu belajar, itu sebenarnya juga bisa kalau kita memang benar-benar ingin mendaur ulang gitu ya. Sebenarnya bisa saja, tergantung kekreatifan kita ya, mau mendaur ulangnya seperti apa. Jadi kan coba-coba ya, ini kan juga coba-coba. Jadi kalau bisa ini ya, kalau bisa itu memang harus apa namanya itu tadi ya, kalau enggak reuse ya reduce atau recycle atau replace itu tadi ya. Kalau memang benar-benar ini sudah alternatif terakhir, nggak bisa semuanya itu, baru kita secara terpaksa ya. Itu ya kita ada apa namanya kita buang di sampah gitu. Tapi sebelum kita buang ke sampah, kita pikirkan terlebih dahulu, kira-kira ini bisa dibuat apa ya. Nah, ini. Jadi sebenarnya banyak kok. Jadi kalau kalau kita apa namanya ingin apa namanya ingin berkreasi, itu sebenarnya banyak sekali gitu ya yang akan kita lakukan, kita apa namanya produksi dari sampah-sampah itu tadi. Mungkin itu Mbak. Oke, terima kasih Ibu. Karena untuk penanya ini sudah selesai. Nah, dari sini dapat saya simpulkan ya, untuk pembahasannya tadi kan membahas tentang dua jenis sampah ya, pengelolaannya ada sampah organik dan sampah anorganik. Nah, sampah organik ini pengelolaannya salah satunya menjadi Takakura yang telah kita lakukan kemarin. Nah, kemudian untuk sampah anorganiknya ada 4 R ya, yang biasanya kita kenal dengan 3 R, sekarang ditambah lagi menjadi 4 R. Ada reuse, reduce, recycle, and replace sebagai upaya pengelolaan sampahnya. Nah, kemudian sebagai salah satu nih dari orang-orang yang membuang sampah setiap harinya pasti, kemudian tentunya kita perlu melakukan paradigma pengelolaan sampah, di mana ada pencegahan ya tadi, ada pengurangan, menggunakan kembali, daur ulang, hingga membuang sampah ke tempat sampah atau tempat pembuangan akhir. Nah, mungkin untuk pemaparan materi kedua bisa dicukupkan sampai sini. Untuk Ibu Nonik, terima kasih. Ya, sama-sama Mbak. Iya. heeh. Saya izin live dulu ya Mbak ya. Boleh ini live. Baik, Ibu. Oke, baik. Terima kasih banyak ya. Eh, apa namanya? Saya izin live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih untuk pembahasan topik materi yang sudah disampaikan kepada kita semua nih pada pagi menjelang siang ini ya. Mohon maaf untuk pertanyaan yang belum terjawab ya. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh kedua narasumber hebat kita hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan saya sendiri tentunya. Saya ucapkan terima kasih juga untuk semua peserta yang sudah hadir dan sudah aktif bertanya. Dan terima kasih juga untuk panitia acara ini. Nah, kemudian sebelum saya undur diri, sebelum saya melemparkan ke MC kembali, saya ada pantun nih. Bersama kekasih pergi ke Surabaya, pulangnya langsung ke Bekasi. Terima kasih kepada narasumber kita dan saya kembalikan lagi kepada MC. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, terima kasih Bapak moderator ya. Nah, adik-adik sebelum kita berpisah, kami akan mengadakan kuis interaktif menggunakan kuisis untuk menguji pemahaman teman-teman tentang topik materi yang telah disampaikan. Oke, kepada si IT mungkin bisa di-share ya kuisisnya. Wah, gimana nih kuisisnya tadi? Seru kan? Sekarang kita udah dapat tiga teratas dari hasil kuisisnya. Yang pertama ada Naina Alivia, yang kedua ada Romansa Amelia, yang ketiga ada lu. Kok sama? Mohon maaf karena ini aku nih yang pertama dan ketiga ini kayaknya satu orang ya, namanya sama persis Naina Alivia. Jadi saya ulangi lagi, yang pertama Naina Alivia, yang kedua Romansa Amelia, dan yang ketiga Silma. Bagi bagi tiga nama yang sudah saya sebutkan tadi, nanti bisa menghubungi kakak PJ-nya ya. Nanti akan dapat hadiah yang menarik. Itu. Oke, dan kita juga sudah dapat nama untuk peserta paling aktif ya. Untuk selamat kepada adik Tiara Syafana, nanti bisa menghubungi PJ kelompok ya. Nanti juga akan dapat reward dari kamu. Dan jangan lupa buat presensi akhirnya ya, teman-teman. Udah ada Di kolom di chat. kolom chat Zoom. Dan ini jangan leave dulu, kita mau adain dokumentasi dulu. Bisa muncul semua ya. Ini Ayo bisa on cam wajah-wajah cantik, tampannya mana yuk. jangan virtual background doang, ayo adik-adik. Ayo kita dokumentasi yuk. Ayo bisa on cam adik-adik. Baik, untuk si PDD udah siap dokumentasi? Belum.
Ayo teman-teman kita semua on cam yuk. Ayo, on cam dulu, jangan virtual background doang. Ayo. Slide 2, slide 3, slide 4, silakan on cam ya, adik-adik. Ayo kita tunggu sampai jam 11.45. Soalnya ini pada virtual background aja. Ayo, jangan ditinggalin. Ayo on cam yuk. Iya. Oke teman-teman. Kita mulai dari slide 1 ya. Siapkan senyuman terbaik kalian. 1, 2, 1, 2, 3. Selanjutnya untuk slide 2. Siapkan senyuman termanis kalian. 1, 2, 3. Ada slide lain. Oke, sekali lagi teman-teman kita
Coba dengan gaya love gini ya. Semuanya. Ayo tangannya yuk. Nah, cakep. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih untuk semua materi yang telah diberikan kepada kami terkait webinar lingkungan untuk penutupan GCD tahun 2024. Dan terima kasih juga kepada panitia yang telah bertugas dan tentunya kepada seluruh mahasiswa baru MIPA UNESA tahun 2024 yang sudah mengikuti acara GCD dari awal sampai akhir. Kami di sini panitia mengucapkan banyak terima kasih. Selesai sudah rangkaian acara webinar lingkungan ini. Semoga ilmu yang didapatkan bisa bermanfaat untuk adik-adik. Saya Herdanti Samaharani dan rekan Saya Mei Kuryasari. selaku Master of Ceremony izin undur diri. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Dadah. Dadah.